Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imron dari kelas 7B Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sediaan sabun, yaitu kita akan melaksanakan praktikum fitofarmasi yang diampu oleh dosen kita Budian dan Bu Atika. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dimulai dari sediaan sabun padat. Sabun padat merupakan sabun yang dibuat dari reaksi saponifikasi dari lemak padat dengan NaOH yang digunakan untuk membersihkan badan. Untuk praktikum kali ini, alat yang akan kita pakai adalah ada timbangan, kemudian ada neraca analitik, kemudian ada sendok yang berbahan stainless, kemudian ada beker gelas, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada hand blender, ada cetakan sabun, kemudian ada pipet, ada termometer, dan ada batang pengaduk. Baik, untuk bahan yang akan kita pakai ada beberapa macam. Yang pertama adalah NaOH. NaOH ini kita pakai menurut formulasi sediaan sabun yang nomor 3, kita pakai sebanyak 19,25 gram. Kemudian kita pakai ekstrak secang dengan konsentrasi 10% sebanyak 7,5 gram. Kemudian kita pakai minyak kelapa sebanyak 40 gram pada formulasi. Akan tetapi ada revisi, kita rubah menjadi 60 gram. Kemudian ada minyak kelapa sawit, kita yang semula pakai 45 gram, kita revisi jadi 65 gram. Kemudian ada minyak zaitun, karena minyak zaitun ini pas praktikum habis, jadi terdapat revisi pada jumlah minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Kemudian yang terakhir adalah Aquades sebanyak 37 gram. Kemudian step-stepnya untuk metode kerjanya, yang pertama adalah kita timbang NaOH dulu. NaOH kita timbang sebanyak 19,25 gram. Kemudian ekstrak secang, minyak kelapa, Aquades, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, kita timbang semua sesuai dengan formulasi. Kemudian step yang kedua adalah mencampurkan NaOH ke dalam Aquades. Jadi ini kita campur menjadi satu di dalam sebuah wadah. Saat NaOH bercampur dengan Aquades, ini adalah akan memunculkan reaksi eksotermis, yaitu reaksinya akan menjadi panas. Jadi hati-hati saat mengaduk. Setelah ini kita campur NaOH dan Aquades menjadi satu, kita pisah dan kita biarkan sampai ini dingin. Kemudian untuk step yang kedua, kita campurkan minyak yang kita pakai, yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kita campur menjadi satu sampai homogen. Nah, setelah itu setelah NaOH ini menjadi dingin, baru kita campur menjadi satu antara minyak dan NaOH tersebut. Kita campur semuanya menjadi satu, kita aduk sampai trans. Kemudian kita terakhir baru menambahkan ekstrak dari secang sebanyak 75 gram dengan konsentrasi 10%. Nah, setelah semuanya ini tercampur menjadi satu, kita masukkan ke dalam wadah cetakan sabun. Nah, setelah kita masukkan ke dalam cetakan sabun, kita
tunggu 24 jam, kita keluarkan dari cetakan, kemudian kita diamkan lagi sampai 2-6 minggu, sampai akhirnya sediaan sabun padat ini siap digunakan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sabun batang, kelebihannya adalah harganya lebih ekonomis, memiliki stabilitas fisik yang baik. Sabun batang mudah dibuat, kemudian juga ramah lingkungan, akan tetapi ada kekurangan. Kekurangannya tersebut adalah sabun batang bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, kecuali jika disimpan dengan benar. Kemudian ada sedikit catatan saat formulasi yang perlu saya jelaskan. Jadi NaOH ini merupakan bahan penting dalam pembuatan sabun dan menjadi bahan utama dalam proses saponifikasi, di mana minyak atau lemak yang diubah menjadi sabun. Tanpa bantuan NaOH, maka proses kimia sabun ini tidak akan terjadi. Kemudian minyak kelapa murni merupakan minyak dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Asam laurat ini berfungsi untuk menghaluskan dan melembabkan kulit, sehingga cocok dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan sabun. Untuk hasil uji sediaan sabun, kita dapatkan uji organoleptisnya berwarna coklat tua sesuai dengan literatur, kemudian bau khas sabun, kemudian bentuknya kurang beraturan, akan tetapi tetap padat. Kurang beraturan ini karena sediaan tersebut kurang pas waktu dituang ke dalam cetakan. Untuk uji pH-nya kita dapatkan 9, sudah sesuai dengan standar pH untuk sediaan sabun, yaitu 9-11. Kemudian untuk uji tinggi busanya, hilang dalam 0,45 menit dengan ketinggian busa 9,6, sudah sesuai dengan literatur. Kemudian untuk uji daya bersihnya, bersih saat dilakukan untuk membersihkan noda, dan uji hedoniknya, responden suka dengan warna dari sabun. Demikian untuk penjelasan praktikum yang pertama tentang sediaan sabun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.